Oh iya, nama saya Ari Zahman, asal Menua, Menua dari Sulawesi Tengah. Di sini silaturahim, usia 24 tahun. Nama saya Indra Budi Prakoso. Saya dari Menwa UNES. Umur saya 23 tahun. Bela negara itu merupakan simbol tekad, sikap, perilaku kita dalam apa dalam 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 apa berwarga negara yang dijiwai dengan jiwa NKRI, kan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti itu. Kalau menurut saya, bela negara itu sendiri harus tertanam sejak kita masih zaman kanak-kanak. Dimulai dari situ kita mengenal bagaimana cara kita hormat terhadap bendera merah putih dan cinta tanah air. Dan kita mengetahui jati diri negara Indonesia sendiri yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau berbicara manfaat bela negara itu sebenarnya sangat luas. Secara umum itu manfaatnya itu bisa, kalau kita mengerti tentang bela negara, otomatis kita bisa memahami seberapa penting kita membela negara ini, ya kan? Karena itu sudah tercantum di pasal berapa begitu, yang ayatnya itu setiap warga negara wajib ikut serta dalam pembelaan negaranya, seperti itu kan. Jadi kalau dibilang manfaatnya, ya manfaat itu sangat luas. Otomatis salah satu itu cinta tanah air, ya kan, cinta tanah air. Kemudian yakin Pancasila itu sebagai ideologi negara, nah, seperti itu. Mengenai manfaat cinta tanah air, saya hanya sedikit menambahi. Kalau menurut saya sendiri, cinta tanah air itu berawal dari diri kita sendiri. Kita itu cinta nggak terhadap tanah air kita sendiri. Jangan sampai kita menduakan negara ini. Kalau manfaat negara itu semuanya bermanfaat, tetapi harus ada ketentuan yang harus kita yakini manfaat bela negara itu sendiri. Contohlah real, kita sebagai mahasiswa harus mengetahui manfaat bela negara. Dan sampai kita sebagai mahasiswa kita malah ikut-ikutan untuk menghancurkan NKRI ini, tapi tidak memberikan solusinya. Nah, kalau manfaat sini tadi sudah disinggung masalah cinta tanah air, terus rela berkorban untuk bangsa dan negara ini. Kemudian ya itu tadi, yakin Pancasila sebagai ideologi kita. Karena kalau berbicara tentang manfaat bela negara, kita berbicara tentang ideologi negara. Ideologi negara kita kan Pancasila, seperti itu kan. Berbicara tentang Pancasila, sudah jangan kita berbicara pemerintah, dari dirinya kita sendiri. Pancasila kan berarti ada 5. Nah, kalau ketuhanan yang maha sudah pasti. Contoh yang terakhir itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permuatan perwakilan. Nah, itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan kebijaksanaan dan permuatan dan perwakilan, kan itu. Nah, itu kalau di lingkungan kita sendiri itu masih susah, maksudnya masih jarang disadari, dijalani seperti itu. Semua warga negara itu wajib membela negara ini. Tergantung pada diri kita, karena kita lahir di tanah tercinta. Kita harus menghargai para pejuang yang mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia ini sampai dia mengorbankan nyawanya sendiri demi keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira tadi sudah dijelaskan, semua warga negara
wajib ikut membela negara, berarti semua warga negara. Makanya tadi Bapak bilang tadi, dari sejak kita kecil itu dari kita SD itu sebenarnya kesadaran bela negara harus ditanamkan dari kecil, ya kan. Contoh penting di mata pelajaran itu ya. Nah, kita ketahui sekarang itu loh, kok mata pelajaran sejarah itu lama-kelamaan nggak disepelekan gitu loh. Nah, padahal kita itu ada yang mengatakan seperti ini, sejarah itu selalu diukir oleh generasi pemenang, ya kan. Bagaimana kita mau jadi generasi pemenang untuk bangsa ini kalau sejarah kita tinggalkan seperti itu kan. Nah, kalau berbicara tentang siapa yang wajib, semua wajib seperti itu untuk membela warga negara ini. Tadi udah dijelaskan masalah NKRI kan, NKRI harga mati, nggak bisa tawar menawar lagi gitu. Gitu. Nah, di negara kita sekarang ini kebijakan itu maksudnya sistem yang kita anut itu loh yang kurang bergerak, kurang memikirkan itulah kebijakan itu kan, seperti itu. Motivasi saya mengenai turut serta untuk membela negara, memang dari kecil saya cinta terhadap tanah air, apalagi kalau melihat yang namanya bendera berkibar, itu ibarat jiwa raga ini bersatu. Meskipun hati ini tidak bersatu dengan para pejuang, tetapi kalau saat saya melihat bendera merah putih berkorban, jiwa raga saya bersatu. Dan saya ingin pada generasi muda, kalau kita sadari bahwa generasi muda sekarang itu kurang ya cinta ataupun cinta tanah air. Mengenai motivasi itu, saya ingin mengajak para generasi muda itu cinta tanah air dan mengerti tentang sejarah pada masa lalu melalui dalam saya mengenalkan apa sih tentang cinta tanah air kepada SMK dan kepada para rekan-rekan mahasiswa. Iya, kalau menurut saya apa yang disampaikan Wakil Komandan Minwa Munesi ini udah cukup lengkap. Cuma saya menambahkan kalau berbicara tentang motivasi, sebelum kita berbicara motivasi terlalu panjang, kita harus memotivasi diri kita sendiri. Seberapa sadarkah kita tentang cinta tanah air? Kayak tadi dijelaskan kan, apakah kita rela berkorban untuk tanah air kita? Kalau kita punya semboyan itu, kalau ragu-ragu mundur gitu kan. Nah, sekarang itu kecintaan orang terhadap tanah airnya masih agak kurang, dan juga pemerintahan kita ini dihargai bukan karena perjuangan kita, bukan kan, dihargai contoh cuma dihargai uang kan. Nah, penghargaan karena manusia itu butuh dihargai, nggak perlu dihormati, dihargai. Seperti itu motivasinya. Kalau untuk generasi penerus, kita harus jadi pelaku sejarah dari dalam lingkungan organisasi kita, lingkungan kampus kita kan, keluarga kita harus jadi pelaku sejarah. Saya yakin perlu kami juga sebagai komponen cadangan bagi Indonesia, tetapi dalam realnya ini kami bukan berperang, tapi kami mengabdikan diri dalam bentuk penelitian dengan kita terhadap perkembangan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, kalau kita bercermin dari sejarah lalu, itu memang dulu udah pernah diadakan komponen cadangan wajib militer. Nah, dan kita sebagai resimen mahasiswa ini salah satu jadi komponen cadangan. Cuman sekarang itu kebijakan pemerintah kok malah itu dihapuskan, apa ada sesuatu begitu kan. Padahal kalau kita bercermin dari sejarah itu, waktu perjuangan 1945 kan, resimen mas itu kan awalnya jadi tentara pelajar ya kan, memperjuangkan negara ini seperti itu. Kalau dibilang perlu ya perlu, sangat perlu. Itu sudah ada wacana kemarin, katanya mau dibentuk ulang, cuman ya ini kan pemerintahan yang baru lagi kan,
Jadi saya berharap kepada pemerintah, pelaku bela negara, pelaku itu saya kira sangat penting dibangun, supaya karena kalau kita sadar dengan bela negara, pasti negara ini lebih kuat lagi, seperti itu kan. Contoh di Korea itu wajib militer 2 tahun, setelah SMA wajib militer 2 tahun. Nah, saya rasa kita juga seperti itu, agar anak-anak bangsa ini nggak lemah kan. Walaupun kita orangnya biasa-biasa, tapi kita punya kehidupan yang luar biasa, karena ketegasan itu penting, ketegasan penting, cinta tanah air penting, semangat 45 seperti itu. Jadi mengenai wajib militer yang memang perlu, tetapi dalam konteksnya setelah 2 tahun itu kan terserah kita mau jadi militer ataupun menjadi profesi yang lainnya, itu tergantung dari diri kita masing-masing, karena itu ada ketentuannya sendiri ya. Itu di luar negeri juga sama, kalau tidak salah di Tokyo itu ada ketentuannya, di Taiwan juga ada wajib militer. Setelah itu dia setelah selesai melaksanakan wajib militer, dia kembali lagi ke profesinya yang diinginkan oleh yang melakukan wajib militer itu sendiri. Kalau berbicara tentang komponen cadangan, ya Menwa ini kan resimen Masinon juga salah satu komponen cadangan. Cuman dukungan pemerintah itu loh, kemarin sempat SKB 3 Menteri Pertahanan, Pendidikan, dan Menteri Dalam Negeri kan kita ada SKB bersama 3 menteri. Sekarang malah kita tidak didukung lagi, dikembalikan ke kampus-kampus. Menurut saya nggak apa-apa dikembalikan ke kampus-kampus, tapi yang SKB 3 menteri itu harus diperpanjang lagi, disahkan lagi, supaya negara itu mendukung. Kita mengharap dari resimen mahasiswa ini bukan sebenarnya tidak terlalu mengharap apa yang pemerintah berikan kepada kita, tapi apa yang kita berikan kepada pemerintah. Nah, harus pemerintah juga memperhatikan gitu kan. Mungkin kita diberikan kewenangan untuk melakukan ini yang berdasarkan tentang tujuan dari negara ini, seperti itu.